Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan Rizka Januta Siregar, guru bidang studi matematika SMA Islam Anijam Medan. Hai, selamat pagi, tetap semangat. Ketemu lagi dengan pelajaran matematika yang sangat menyenangkan. Bertemu kembali dalam pembelajaran matematika. Saya buka dengan sebuah pantun, bahagia sangat jalan-jalan dengan odong-odong. Ayo semangat belajar matematika dong. Oke, kita buka dengan lafaz basmalah. Hari ini kita masuk ke bagian terakhir ya, untuk materi peluang, yaitu kejadian majemuk. Majemuk kita ketahui bahwa lebih dari satu, berarti kejadian majemuk adalah kejadian yang digabungkan lebih dari satu kejadian, bisa 2 atau 3 kejadian. Oke, untuk kejadian majemuk itu sendiri dia terbagi ada 4 yang harus kita pelajari dan kita ketahui ya. Yang pertama ada kejadian saling lepas, yang kedua ada kejadian tidak saling lepas, kemudian ada kejadian saling bebas, dan yang terakhir adalah kejadian bersyarat. Saya bagi dengan 2 part ya materi ini. Untuk part pertama nanti kita bahas sampai kejadian saling bebas, dan part kedua kita akan bahas kejadian bersyarat. Semoga bermanfaat. Nah, kita akan bahas tentang kejadian saling lepas dan kejadian tidak saling lepas. Misalnya ada 2 kejadian nih, kejadian A dan kejadian B. Kejadian A dan kejadian B dikatakan saling lepas jika mereka tidak terjadi secara bersamaan atau tidak memiliki irisan ya. Kalau saya gambarkan ke dalam diagram Venn ya, ini ada semesta. Kemudian ini diagram Venn untuk himpunan A, ini diagram Venn untuk himpunan B. Mereka tidak ada irisan sama sekali. Atau A iris B itu merupakan himpunan kosong. Oke? Rumusnya untuk menentukan kejadian saling lepas adalah peluang A atau B, itu rumusnya adalah PA, peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B. Ini bacanya atau bisa juga gabung. Oke. Kemudian kita bahas kejadian tidak saling lepas. Kejadian A dan kejadian B dikatakan tidak saling lepas, berarti mereka terjadi secara bersamaan atau memiliki irisan. Irisannya tidak merupakan himpunan kosong. Saya gambarkan lagi ke dalam diagram Venn. Oke. Ini himpunan A, kemudian ini himpunan B, dan mereka memiliki irisan. Saya arsip irisannya. Nah, oke, inilah untuk kejadian tidak saling lepas antara 2 himpunan. Kalau kita buat rumusnya nih, peluang A atau B, itu rumusnya adalah peluang A ditambah peluang B dikurang dengan irisannya, atau PA iris B. Karena irisannya tidak merupakan himpunan kosong. Paham ya? Ini juga dibaca bisa atau, bisa juga gabung. Oke, dari sini kalau kita katakan antara kejadian saling lepas dan tidak saling lepas, perbedaannya adalah pada irisannya. Dan kalau dalam soal, bagaimana sih cara mengetahui ya kejadian saling lepas atau tidak saling lepas ini digunakan? Di sini kan tadi ada kata atau, di sini juga atau, gabung atau. Nah, soal-soalnya pasti menggunakan kata atau. Jadi setiap dalam soal nanti ada menggunakan kata atau, maka penyelesaiannya menggunakan rumus peluang kejadian saling lepas atau tidak saling lepas. Saling lepas ketika tidak ada irisan, tidak saling lepas berarti memiliki irisan. Paham ya? Kita masuk ke contoh soalnya. Pada pelemparan sebuah dadu bermata 6, berapakah peluang munculnya? A. Mata dadu ganjil atau genap. B. Mata dadu ganjil atau faktor 6. Faktor dari 6 maksudnya. Oke? Sebelum kita jabarkan anggota-anggotanya sehingga kita tahu ada irisan atau tidaknya, tapi kalau dari soalnya kita sudah bisa menebak ya. Untuk yang A, mata dadu ganjil atau genap. Kalau ganjil yang muncul ya ganjil saja, genap ya genap saja, nggak mungkin secara bersamaan. Jadi kita katakan ini sudah kejadian saling lepas. Oke? Kemudian yang B, mata dadu ganjil atau faktor dari 6, kemungkinan ada irisannya. Jadi ini bisa dikatakan kejadian
tidak saling lepas, ya. Dua gendangnya kalau saling lepas dan tidak saling lepas karena menggunakan kata atau dalam soalnya. Ya. Jadi kalau soal udah atau, oh ini kejadian saling lepas atau tidak saling lepas. Kapan dia saling lepas? Kalau dia tidak memiliki irisan. Kapan dia kejadian tidak saling lepas? Kalau dia memiliki irisan. Oke, langsung saja kita jawab. Yang A ya. A, misalkan kejadian A adalah kejadian munculnya mata dadu ganjil. Oke, kita daftarkan anggotanya. Itu ada 1, 3, 5 ya. Maka NA-nya itu ada 3. Kemudian yang B, kita misalkan dia mata dadu, kejadian mata dadu genap. Kita daftarkan anggotanya berarti 2, 4, 6. Ya kan? Berarti NA-nya juga 3. Oke, kalau satu dadu otomatis seperti yang kita ketahui NS-nya itu udah pasti 6. Nah, karena tidak ada irisannya, sudah kita daftarkan anggota kejadian A dan kejadian B tidak ada yang sama, maka ini kejadian saling lepas. Sesuai dengan prediksi kita tadi ya. Berarti P A gabung B atau PA atau B adalah PA ditambah PB. PA itu NA per NS berarti 3/6. Ini juga tambah 3/6 sama dengan 6/6 atau sah 1. Inilah hasil dari kejadian yang kita inginkan untuk nomor yang A. Kemudian untuk bagian yang B, oke, misalnya kejadian A itu munculnya mata dadu ganjil. Mata dadu ganjil kita jabarkan seperti yang tadi, berarti 1, 3, 5. Maka NA-nya 3. Oke, misalkan kejadian B nih, faktor 6 atau mata dadu faktor dari 6. Oke, siapa saja faktor dari 6? Kita jabarkan anggotanya ada 1. Kemudian ada 2, ada 3, ada 6. Berapa sih NB? Banyaknya. Ini NB banyaknya ada 4. Kita cek-cek ada nggak yang sama nih anggotanya. Ada ya? 1, 1, 3, 3. Sama. Berarti irisannya bukan merupakan himpunan kosong. Berarti A iris B itu anggotanya adalah 1, 3. Maka N A iris B itu ada 2. Ini kejadian tidak saling lepas. Rumusnya PA atau B adalah PA tambah PB dikurang irisannya. Supaya iris B. Oke, masukkan nilainya. NA per NS berarti dia 3/6. PB-nya itu berarti 4/6 dikurang peluang irisannya 2/6. Karena sudah sama penyebutnya, tinggal tambahkan dan kurangkan pembilangnya. 3 tambah 4, 7, 7 kurang 2, 5 berarti 5/6. Inilah contoh soal untuk kejadian saling lepas atau tidak saling lepas. Ya, semoga dipahami. Kita masuk lagi untuk kejadian saling bebas. Oke, ini kejadian saling bebas pasangannya adalah kejadian bersyarat. Karena kejadian bersyarat itu kejadian yang tidak saling bebas. Tapi kita bahas next video saja ya. Oke, untuk kejadian saling bebas, misalnya kejadian A dan kejadian B dikatakan saling bebas, berarti mereka tidak saling mempengaruhi. Artinya kejadian A tidak mempengaruhi untuk kejadian B. Oke, rumusnya untuk kejadian saling bebas, peluang A dan B itu adalah peluang A dikali dengan peluang B. Ini dibaca dan atau juga irisan. Ya. Jadi
peluang A dan B adalah peluang A dikali dengan peluang B. Kalau tadi kejadian saling lepas atau tidak saling lepas, kata kuncinya menggunakan kata atau. Untuk kejadian saling bebas, biasanya soalnya menggunakan kata dan. Jadi nggak susah kita membedakan mana yang digunakan rumusnya saling lepas, tidak saling lepas, atau bebas. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Kita bahas contoh soal untuk kejadian saling bebas. Oke, ada 2 soal kita bahas ya. Yang pertama, Bagus melempar 2 buah dadu. Berapakah peluang munculnya mata dadu ganjil pada dadu pertama dan mata dadu 3 pada dadu kedua? Di sini kata kuncinya ada dan ya. Kejadian A itu berarti kejadian munculnya mata dadu ganjil pada dadu pertama. Kemudian kejadian kedua, mata dadu 3 pada dadu kedua. Oke, kita jawab ya. Karena dia menggunakan dan, berarti dia kejadian saling bebas. Untuk kejadian A, yang kita ambil adalah mata dadu ganjil pada dadu pertama. Berarti mata dadu ganjil pada dadu pertama ada 1, 3, 5. Ya kan? Berarti NA-nya ada 3. Kemudian kejadian si B, kejadian yang kedua adalah mata dadu 3 pada dadu kedua. Mata dadu 3 pada dadu kedua ya cuma si 3 ya. Berarti NB-nya itu 1. Oke? Maka peluang kejadian A dan B itu rumusnya adalah PA dikali PB. Untuk kejadian A 3/6 ya. Kemudian untuk kejadian B dikali 1/6. Kita kalikan 3 kali 1 3, 6 kali 6 36. Berarti 3/36 atau 1/12. Paham ya? Oke. Kita masuk ke contoh yang kedua untuk kejadian saling bebas. Di dalam sebuah kotak terdapat 6 bola berwarna putih, 3 bola warna merah, dan 1 bola berwarna kuning. Akan diambil 3 bola sekaligus secara acak. Peluang terambilnya 2 bola warna merah dan 1 bola berwarna kuning. Di sini ada kata dan, berarti kejadian saling bebas, atau juga nanti kejadian tidak saling bebas atau kejadian bersyarat ya. Langsung saja kita ilustrasikan dalam sebuah gambar. Ada sebuah kotak ya, yang isinya 6 putih, kemudian 3 merah, dan kemudian 1 kuning. Ini akan diambil 3 bola. 3 yang dia minta terdiri dari 2 merah dan 1 kuning. Nah, kalau soal-soal seperti ini sudah pernah kita bahas di soal peluang kejadian ataupun di kombinasi. Kalau sudah sekali pengambilan lebih dari 1, pasti menggunakan kombinasi. Oke? Kombinasi 2, karena 2 merah, dari berapa merah yang tersedia? Ada 3. Kemudian dikali, pas ya, karena menggunakan kata dan pasti dikali 1 dari berapa kuning yang tersedia. Kuning itu juga ada 1, dibagi dengan kombinasi pengambilan itu ada 3 dari total yang ada di dalam kotak itu 6 tambah 3 tambah 1 10 ya. Berarti kombinasi 3 dari 10 kita tentukan nilainya. Ini ada 3 faktorial, 2 faktorial, 1 faktorial. Kalau kombinasi 1 dengan 1 berarti sudah pasti 1 hasilnya. Dibagi dengan ini 10 faktorial, dibagi dengan 3 faktorial dan 7 faktorial. Oke, mati di 2 faktorial tinggal 3, kemudian 3 dikali 1 per, ini mati di 7 faktorial, tinggal 10 kali 9 dikali 8, dibagi 3 faktorial itu 3 kali 2 atau 6, nanti hasilnya 120, maka jawabannya adalah 3/120. Kalau mau kita sederhanakan lagi, itu jadinya 1/40. Itulah jawaban untuk penyelesaian contoh soal kejadian saling bebas.
Semoga kamu paham dan kamu mengerti. See you next video selanjutnya. Bye-bye. Demikian pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, jangan menyerah dengan matematika. Dan jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam Anijam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.